Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat setia Hermawan Channel dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu diberkahi oleh rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, para sahabat sekalian, kita masih bersama Hermawan Channel, salah satu channel YouTube yang menyajikan berbagai kebaikan. Semoga kebaikan ini bisa bermanfaat kepada diri saudara dan kita sangat mohonkan saudara share link ini agar kebaikan yang sudah saudara dapat juga bisa didapatkan oleh teman-teman Anda di sekitar Anda dengan cara men-share, men-like, dan memberikan subscribe pada channel ini. Oke, pada saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih dalam rangka bahas contoh soal ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita ingatkan lagi, ini hanya sebatas contoh, hanya sebatas latihan, hanya sebatas pembahasan agar pemikiran saudara bisa lebih berkembang. Anggap saja ini sebagai pancingan cara berpikir saudara untuk memperkuat kesiapan mengikuti ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas contoh berikut ini. Salah satu pokok penekanan Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-159 adalah perintah untuk melaksanakan musyawarah sebagai perwujudan sikap demokratis. Elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-musawah, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-huriyah. Setelah mempelajari ayat tersebut, tentu kamu bisa memilah perilaku di bawah yang bukan mencerminkan sikap demokratis, yaitu, ketika menghadapi soal seperti ini, tentu saudara akan diberikan beberapa fakta, beberapa statement, dan saudara harus memilih manakah statement yang sesuai dengan Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-159. Kita ingatkan lagi, ayat tersebut adalah membahas tentang pentingnya sikap demokrasi. Nah, kebetulan dalam soal ini kita diminta untuk memilih sikap yang tidak atau bukan mencerminkan sikap demokratis tersebut. Ini tentu sudah menjadi barang yang mudah ketika tidak sesuai, cenderung egois, cenderung keras, cenderung keluar dari sikap asyura, al-musawah, al-adalah, dan al-manah, al-masuliyah, serta al-huriyah. Tentu itu bukan yang diinginkan ayat tersebut. Seperti contoh, ketika ada orang tidak menghargai pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak atau tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui bersama, itu artinya orang tersebut tidak mengamalkan perintah Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-159. Nah, untuk mengembangkannya silahkan saudara ketik apa yang saudara ketahui tentang asyura, al-musawah, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-huriyah di dalam komentar yang telah tersedia. Komentarmu nanti akan sangat membantu teman-teman yang lain dalam memahami berbagai istilah tersebut. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya.
Perhatikan dengan baik potongan Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-48 berikut ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kalimat titik-titik memiliki hukum bacaan titik-titik. Nah, ini artinya kamu akan dihadapkan oleh beberapa kalimat yang mengandung hukum tajwid dan kamu harus bisa menentukan hukum apa yang terkandung di dalamnya. Coba kita bahas sama-sama. Dan jika nanti pembahasan kita ini masih ada yang kurang, silahkan lengkapi dengan cara menulis komentar kamu di kolom komentar yang sudah tersedia. Wa anzalna di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf zain atau huruf za yang telah kita sepakati di situ adalah mengandung hukum bacaan ikhfa hakiki. Kemudian wa anzalna ada harakat fathah kemudian diikuti oleh alif sukun, itu kita sepakati sebagai hukum bacaan mat tabi'i atau mat asli. Kemudian ilaika ada lai ada harakat fathah kemudian diikuti oleh kasroh huruf ya sukun, itu kita tahu bersama bahwa itu adalah bacaan mat lin atau mat lain. Ilaikal kitaba al kitaba ada alif lam komariah. Oke, alif lam komariah sebagai tanda yang paling jelas adalah alif lamnya terbaca al. Tidak ada huruf harokat tasdid di situ. Kemudian ta itu kasusnya seperti huruf na yang di depan. Bil haqi alif lamnya juga seperti kasus alkitab di depan. Musaddiqal lima ada huruf fathah tanwin diikuti dengan alif sukun, kita anggap itu melebur dan kemudian bertemu dengan lam di kasroh, artinya fathah tanwin bertemu lam. Kita sepakati bahwa itu adalah hukum bacaan idgham bila gunah karena fathah tanwin bertemu lam. Kemudian ada ma kasusnya seperti ta dan na di depan. Coba diingat lagi, bayi itu kasusnya seperti yang lai tadi. Coba diingat di depan, bayi na ya daihi kasusnya seperti bayi dan lai di depan. Minal kitabi al kitabi tadi sudah kita bahas alnya dan ta-nya. Wa muhaiminan hai juga kita sudah bahas, ai adalah mat. Oke, silahkan diperjelas kalimat saya dan tulis di kolom komentar. Nan alaihi fathah tanwin bertemu ain. Fathah tanwin bertemu ain itu hukum bacaan idhar halki. Ingat, idhar halki kadang ditulis idhar halki atau idhar saja. Itu artinya sama, maksudnya sama. Namun berbeda ketika ditulis dengan idhar syafawi. Oke. Kemudian fahkum bainahum ada mim sukun bertemu dengan ba. Kira-kira itu bacaan. Oke, bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar kira-kira mim sukun bertemu ba itu hukum bacaan apa. Terus kemudian bayi itu seperti kasusnya dai. Hai di depan, kamu harusnya masih ingat itu hukum bacaan apa. Bainahum bima mim sukun bertemu ba itu fahkum bima. Tadi kita berikan PR kepada Anda, kepada saudara untuk coba menjawabnya di kolom komentar. Kemudian ada kalimat anzalna nun sukun bertemu za, kita sudah membahas di depan.
Anzalallah, Allahu itu adalah lam jalalah, adalah lam tafhim. Wala tatabi la itu adalah mat asli atau mat tobi'i. Tatabi ahum, ahwa'a di situ kalau di dalam Al-Quran itu hanya kalau tidak salah berharokat panjang, yaitu adalah mat wajib mutasil. Amma ada mim sukun bertemu ain. Mim sukun bertemu ain adalah idhar syafawi. Kemudian amma ketika ada mim berharokat tasydid itu artinya mendengung atau gunnah. Sedangkan ma-nya sendiri adalah panjang, itu adalah mad tobi'i. Ja'aka di situ juga ada selaratnya di atas, itu biasa kita sebut dan telah kita sepakati sebagai hukum mad wajib muttasil. Minal haqqo, alif lamnya terbaca yaitu alif lam komariah, oke, semuanya benar. Kemudian haqqo berhenti itu artinya waqaf. Oke, saudara sekalian, jika dirasa masih kurang jelas, belum memahami, silahkan putar ulang video ini. Kita lanjutkan. Perhatikan dengan baik potongan Quran Surat Ali Imran surat kelima ayat ke-48 berikut ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kalimat titik-titik mempunyai arti titik-titik, artinya kamu harus bisa mengingat, minimal sedikit mengingat tentang arti-arti dari kalimat tersebut. Sebagai kata kunci wa anzalna itu adalah telah kami turunkan ilaika kepada kamu. Alkitabah itu adalah Al-Quran bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Coba kita bacakan artinya, tolong saudara ingat-ingat betul, okay? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kami telah menurunkan kitab suci berupa Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kita bacakan sekali lagi, tolong resapi artinya, jangan sampai kamu tidak meresapi artinya. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Silahkan itu hafalkan semuanya karena kita belum tahu, kita tidak tahu, dan kita tidak bisa memastikan kalimat mana yang diinginkan si pembuat soal untuk kita ungkap artinya. Oke, coba kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setiap orang bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Seperti fenomena dalam kehidupan sehari-hari, ada tukang sayur yang bangun pagi-pagi untuk berjualan keliling kampung. Tukang becak yang menarik becak tanpa mengeluh. Sopir angkot yang menjalankan mobilnya dengan senang hati menghantarkan pelajar ke sekolah. Para pelajar yang semangat menuntut ilmu dan lain sebagainya. Mereka tidak bermalas-malasan untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal sesuai profesi masing-masing. Berikut ini perilaku yang mencerminkan Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat ke-48 adalah, ingat, garis besarnya adalah mereka tidak
tidak bermalas-malasan untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal sesuai profesi masing-masing. Itu adalah kata kunci dari cerminan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-48. Ingat ya, nanti kamu akan dihadapkan dengan berbagai statement, berbagai argumentasi. Kamu tidak boleh lupa, tidak boleh terkecoh, dan tidak boleh selip untuk memahami apa yang diinginkan cerminan dari Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-48 tersebut. Oke, kita lanjut. Perhatikan Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-41 berikut. Oke, perhatikan Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-41 berikut. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalimat titik-titik pada ayat di atas mempunyai arti adalah, kalimat titik-titik ini artinya si pembuat soal ingin memberikan ujian atau mengetes kamu dengan mengecek kalimat mana yang harus kamu terjemahkan. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kamu harus berusaha menghafal artinya semuanya. Tidak boleh dan tidak bisa hanya sepotong-potong saja. Coba kita bacakan artinya, silahkan kamu cermati dan kamu resapi. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekali lagi kita bacakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Ingat, ini harus kamu hafalkan benar-benar, harus kamu resapi benar-benar karena kita sama-sama tidak tahu kalimat mana yang besok akan digaris bawah dan kamu harus memaknainya. Oke, jika kurang jelas kamu boleh googling sendiri atau tanya ke guru pendidikan agama Islam yang berada di tempat kamu. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya.